Di sesi ketiga, kita akan membahas ciri ketiga dari proposal atau pra-proposal atau disertasi yang luar biasa, yang outstanding, yaitu layak publikasi. Hasil penelitian disertasi karena data yang banyak, informasi yang banyak, dapat dipublikasi dalam bentuk sejumlah makalah penelitian empirik atau mungkin juga makalah penelitian pustaka, jadi bukan dari hasil pengumpulan data, melalui berbagai atau sejumlah berkala ilmiah dalam negeri dan luar negeri, dan mungkin juga merupakan persyaratan dari prodi S3. Jadi selain ada ujian-ujian, juga harus ada publikasinya. Nah, susunan naskah publikasi dengan sendirinya harus disesuaikan dengan susunan yang diminta oleh editor berkala yang bersangkutan. Sedangkan naskah proposal dan disertasi susunannya harus sesuai dengan panduan gaya penulis atau writing style dari prodi S3 FK UGM. Sebenarnya si mahasiswa dapat menggunakan panduan yang lain, misalnya dari APA, Asosiasi Psikologi Amerika, atau dari Universitas Harvard, kalau disetujui oleh pengurus prodi dan oleh para pembimbing. Dan kalau memilih yang lain, panduan yang lain, hendaknya digunakan secara konsisten. Jadi jangan campur-campur dengan gaya penulisan dari institusi yang lain. Mengenai naskah publikasi pada umumnya susunannya sebagai berikut. Jadi ada judul secara singkat menunjukkan prediktor dan kriterianya dan unit analisisnya. Jadi unit analisis adalah orang atau benda atau kurun waktu atau wilayah dan sebagainya. Kemudian mungkin tahun penelitiannya bisa juga, tapi secara singkat. Kemudian disusul oleh byline atau kalimat oleh. Nah, ada perkala-perkala yang mengharuskan supaya ada kata oleh atau by, tapi ada juga yang mengatakan tidak perlu, langsung ke nama penulis dan institusi dari si penulis, institusi asal. Kemudian disusul abstrak dan kata-kata kuncinya. Ini pun kadang-kadang ada yang mempersyaratkan tidak perlu menggunakan kata kunci. Nah, kalau kita mengirim naskah publikasi ke jurnal asing, abstraknya juga dalam bahasa tersebut. Tapi kalau ke jurnal Indonesia, kadang-kadang abstraknya harus dalam bahasa Inggris, sedangkan naskahnya sendiri dalam bahasa Indonesia. Atau sebaliknya, kalau jurnal Indonesia itu menerima juga naskah-naskah dalam bahasa Inggris, abstraknya ditulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian pendahuluan. Nah, ada jurnal-jurnal yang tidak mengharuskan disebut pendahuluan karena mereka bilang dengan sendirinya setelah abstrak itu sudah pendahuluan. Dan ini secara ringkas berisi latar belakang, telah pustaka, dan pada bagian yang terakhir tujuan dari penelitiannya. Sedangkan hipotesis pada umumnya tidak ada, jadi si pembaca harus membayangkan atau memikirkan kira-kira bunyi hipotesisnya seperti apa. Kemudian metode, kemudian hasil dan diskusi, serta kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yang seringkali langsung disorot oleh pembaca, kesimpulannya valid atau tidak, logis atau tidak berdasar atau berlebihan, tidak sesuai dengan rancangan penelitiannya dan kerangka konsepnya. Kemudian diakhiri dengan pernyataan terima kasih, biasanya juga pernyataan persetujuan dari komisi etik,
pernyataan bahwa tidak ada clash atau clash kepentingan atau ada kepentingan khusus. Kemudian ada daftar rujukan. Jadi semua rujukan yang ada di dalam naskah itu harus disebutkan dalam daftar. Dan kadang-kadang juga ada lampiran-lampiran. Mungkin alat ukurnya atau mungkin tabel-tabelnya dipisahkan dalam bentuk lampiran. Ini secara umum susunan naskah publikasi yang semua sudah diatur oleh masing-masing editor. Sedangkan naskah proposal dan naskah disertasi ada 3 bagian, yaitu halaman-halaman muka, ada bagian utama, dan ada lampiran-lampiran. Halaman-halaman muka ini diberi penomoran dengan angka Romawi tapi huruf kecil. Jadi misalnya angka 3 ya 3i, atau angka 9 itu IX. Dan ini mulai dari sampul, halaman pengesahan, kemudian prakata, kemudian ada daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Tidak ada daftar lampiran, yang ada cuma 3 ini, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Kemudian disusul dengan abstrak. Ini semua membentuk halaman-halaman muka. Kemudian bagian utama, di sini penomorannya mulai dengan angka-angka Arab, yaitu mulai dari nomor 1 yang terus sampai bagian terakhir, yaitu lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini berisi semua informasi yang perlu, yang penting, tetapi kalau diletakkan di dalam bagian utama akan mengganggu alur membacanya, kelancaran membaca. Jadi misalnya instrumen berupa kuesioner atau checklist atau keterangan tentang bagaimana pemeriksaan lab dilakukan, ini sebaiknya dilampirkan saja. Jadi langsung nomor lampiran dan judulnya, jadi tidak ada disebutkan di dalam daftar lampiran. Nah, bagian utama dari proposal dan disertasi ini ada 5, yaitu pendahuluan yang sudah kita bahas di sesi pertama, kemudian telah pustaka yang sudah kita bahas di sesi kedua, disusul dengan metode penelitian yang akan kita bahas sebentar lagi, kemudian rencana pelaksanaan penelitian dan daftar rujukan. Nah, yang keempat ini di disertasinya sendiri diganti judulnya, yaitu hasil, kesimpulan, dan saran. Jadi rencana pelaksananya tidak perlu ditulis lagi karena ini hanya perlu pada waktu masih dalam tahap proposal. Nah, mengenai yang kelima ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa daftar rujukan ini di luar bagian utama. Tapi karena masih menyangkut apa yang ada di dalam bagian yang utama, dalam pendahuluan atau dalam telah pustaka, secara praktis sebenarnya lebih baik dimasukkan sebagai daftar utama, jadi termasuk suatu bab, yaitu bab kelima. Istilah daftar pustaka dipakai kalau selain daftar rujukan, juga ada pustaka-pustaka yang tidak dirujuk, tapi dibaca atau yang berkaitan dengan penelitian yang bersangkutan. Atau juga ada daftar pustaka dengan catatan-catatan. Jadi di tiap pustakanya ada catatan ringkas tentang isi dari pustaka yang bersangkutan. Nah, kalau kita ingat alur pembuatan proposal atau disertasi, maka bab kedua dan ketiga sangat dipengaruhi oleh apa yang kita tulis di bab 2. Kalau kita melakukan systematic review selanjutnya, yang berarti ada perbaikan dalam kerangka konsep atau dalam rancangan penelitian, dengan sendirinya masukan-masukan ini akan kita pakai di bab 2 dan bab 3. Jadi
Supaya layak publikasi, apa yang kita ambil dari disertasi ini harus memenuhi syarat-syarat berikut yang sebenarnya juga merupakan syarat dari proposal dan disertasi itu sendiri. Jadi ditulis dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang benar. Jadi secara tata bahasa atau gramatikal dan juga secara komunikatif enak untuk dibaca. Jadi ada alur yang lancar. Kemudian jika ada istilah-istilah asing, bahasa Latin misalnya yang digunakan seperti et al, hendaknya ditulis sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kalau dengan word processor komputer bisa cetak miring, tetapi kalau secara manual dengan mesin ketik biasa digaris bawahi. Ini bagi si editor sudah tahu kalau ini sebenarnya dicetak miring. Dan et al atau dan kawan-kawan ini menulisnya seperti ini, titiknya di belakang all. Kemudian supaya layak publikasi harus bebas pemalsuan. Pemalsuan artinya ada plagiasi atau datanya diada-adakan. Jadi si peneliti sebenarnya tidak mengumpulkan data, walaupun di proposal disebutkan ada pengumpulan data, tetapi dia mengarang-arang sendiri datanya di belakang komputer atau di belakang meja. Atau datanya dimanipulasi, dirubah. Mungkin karena takut hipotesisnya tidak didukung, ini juga salah persepsi. Sebenarnya tujuan kita justru menolak hipotesis penelitian. Menggugurkan hipotesis penelitian supaya kita dapat memperbaiki kerangka konsepnya. Jadi tidak perlu dimanipulasi, dilaporkan apa adanya. Nah, mengenai plagiasi ini pada umumnya ada dua macam, plagiasi isi dan plagiasi atau plagiasi ideas, ide. Jadi idenya dari orang lain, tetapi kita tidak sebut sumber dari ide atau gagasan, plagiasi gagasan. Jadi perlu diberi kredit atau dihargai gagasan ini. Gagasan-gagasan yang sudah umum dengan sendirinya tidak perlu disebutkan rujukannya. Kemudian ada plagiasi tulisan. Jadi mengutip atau copy paste dari tulisan yang lain dan tidak diberikan tanda-tanda kutipan dan juga tidak disebutkan rujukannya. Dan ada ketentuan dari masing-masing editor mengenai cara untuk menunjukkan rujukan atau kutipan. Kemudian sedapat mungkin bebas dari kesalahan. Menjadi salah atau tidak benar jika penyimpulannya berlebihan atau tidak masuk akal, tidak didukung oleh data atau tidak mempertimbangkan keterbatasan penelitian, baik dalam hal kerangka konsep maupun dalam hal rancangan penelitian. Nah, mengenai rancangan penelitian, ini dibahas pada bagian yang pertama dari bab 3. Jadi secara umum, bab 3 atau metode penelitian ini ada 4 bagian. Yang pertama rancangan penelitian, kemudian metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode penafsiran data. Ini 3 bagian yang terakhir ini, itu sebenarnya dirubah A, B, C, dan D. Merupakan operasionalisasi dari 1, 2, 3A. Jadi di bagian yang pertama, rancangan penelitian, ini dibahas rancangan pengumpulan data, rancangan pengolahan data, dan rancangan penafsiran data. Yang sering kali kita lihat di bagian ini, si peneliti hanya menulis secara singkat bahwa rancangan penelitian ini menggunakan rancangan eksperimental, apakah itu kuasi eksperimental atau eksperimental murni. Ini sebenarnya hanya menyangkut yang ketiga, yaitu soal penafsiran data. Sedangkan kadang-kadang atau seringkali penelitian tersebut sudah tidak valid di
pengumpulan data. Jadi baik pengumpulan data maupun pengolahan data juga harus ada rancangannya. Nah, apa yang kita maksud dengan rancangan? Rancangan adalah logika atau cara bernalar dari metode penelitian. Sedangkan rencana penelitian di bab 4 dari proposal adalah logistics dari pelaksanaan penelitian. Jadi masalah sumber daya, masalah penjadwalan, masalah budget yang diperlukan dan sebagainya. Jadi yang penting ini supaya kesimpulannya nanti valid atau logis, maka diperlukan rancangan yang kuat atau yang robust, yaitu supaya nanti kita menyimpulkan dengan cara yang valid apakah hipotesis penelitiannya diterima atau ditolak, dan apakah pertanyaan penelitiannya dijawab. Pertanyaan penelitian biasanya dijawab dengan data kualitatif, sedangkan hipotesis penelitian bisa dijawab dengan data kuantitatif maupun kualitatif. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu rancangan pengumpulan data. Jadi logika dari pengumpulan datanya. Peneliti harus secara konsisten menggunakan alat atau cara yang valid dari subjek yang tepat. Secara konsisten mengumpulkan data dari subjek yang tepat. Nah, istilah data ini sebenarnya agak aneh jika digunakan untuk data kualitatif, karena data itu punya skala. Jadi bisa diberi angka atau kode. Sedangkan data kualitatif secara narasi saja, apa yang ditangkap oleh si peneliti itu yang ditulis, apa yang dinyatakan oleh subjek penelitian itu yang ditulis, jadi tidak berskala. Sedangkan data kuantitatif karena berskala, apakah itu berskala nominal, ordinal, interval atau rasio, bisa dikenakan atau diterapkan tanda-tanda matematikanya. Jadi yang pertama, supaya pengumpulan datanya valid, alat atau cara pengumpulan datanya harus valid. Dan ini tidak cukup dengan mengatakan bahwa alat ini sudah valid di tempat lain atau pada penelitian lain. Jadi si peneliti harus menjelaskan bahwa ada validitas isi. Ini dilaksanakan sebelum data dikumpulkan. Kemudian dengan data si peneliti kemudian menunjukkan bahwa ada validitas konstruk. Nah, validitas ini adalah pernyataan dari para ahli. Jadi ada expert validity atau validitas ahli, atau secara substansi atau secara konseptual memang valid, atau face value-nya secara yang dinyatakan itu adalah valid. Dan kalau instrumen itu berupa suatu kuesioner yang diterjemahkan dari bahasa asing, juga harus dideskripsikan bagaimana proses penerjemahannya, apakah dilakukan oleh penerjemah yang punya kemampuan, dan juga diuji coba berkali-kali untuk menunjukkan bahwa para responden mengerti apa yang ditulis di dalam kuesioner yang bersangkutan. Kemudian setelah disiapkan instrumennya, dipakai untuk mengumpulkan data yang terkumpul ini dipakai untuk menunjukkan validitas konstruk. Jadi apakah memang berfungsi untuk mengukur konstruk yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan beberapa hipotesis tentang validitas dari alat atau cara pengumpulan data. Kemudian data yang terkumpul dipakai untuk menguji hipotesis-hipotesis tentang alat ukur itu. Penggunaan dari
alat atau cara yang valid juga harus konsisten, harus baku. Jadi kalau kuesioner misalnya, pengumpul datanya harus diseleksi dengan kriteria tertentu, dilatih dan disupervisi. Dan harus dibuktikan, ditunjukkan dengan data bahwa memang ada konsistensi di dalam diri si pengumpul data itu maupun antar pengumpulan data. Ini juga berlaku untuk hasil pemeriksaan laboratorium. Misalnya, apakah ada kesepakatan antara pengumpul data yang pertama, misalnya mikroskopis yang pertama dengan mikroskopis yang kedua, tentang pemeriksaan untuk subjek yang sama. Atau si pemeriksa yang sama, apakah dia konsisten? Jadi jika diulang, apakah hasilnya akan sama, walaupun subjeknya sama. Kemudian subjek yang dipakai juga harus tepat, atau unit pengamatannya tepat. Jadi memang memiliki data yang diperlukan untuk mengukur variabel-variabel. Jadi tidak ada bias pengumpulan data yang dimunculkan. Misalnya same subject bias timbul kalau untuk prediktor dan kriterion subjeknya sama. Kemudian ada kemungkinan recall bias. Misalnya kita membandingkan antara orang-orang yang mengalami suatu peristiwa dan orang-orang yang tidak mengalami suatu peristiwa. Recall atau ingatannya akan berbeda. Kemudian juga bisa ada sampling bias. Jadi pada waktu memilih subjek-subjek atau unit-unit analisis, mungkin ada pertimbangan praktis, jadi tidak disampel secara random. Kemudian kuantitasnya, kalau diambil sampel, jadi diusahakan supaya besar sampel ini tidak menimbulkan sampling error. Sampling error ini tidak disengaja. Jadi mungkin karena terlalu kecil, terjadi kesalahan di dalam sampling. Dan dengan memperbesar sampel, kita dapat memperkecil sampling error. Kemudian yang kedua yaitu rancangan pengolahan data. Jadi diupayakan supaya teknik-teknik ilmu statistik yang digunakan adalah tepat. Jadi sesuai dengan skalanya, sesuai dengan asumsi-asumsinya. Jadi diperlukan untuk menghitung kekuatan korelasi antara variabel-variabel yang disebutkan dalam hipotesis penelitian atau perbedaan antara mean atau proporsi antara dua atau lebih kelompok. Kemudian kalau temuannya pada sampel masih harus ada penyimpulan apakah hasil yang diperoleh pada sampel juga berlaku pada populasi. Jadi diperlukan uji-uji statistik yang sesuai dengan skalanya dan asumsi-asumsinya. Nah, kemudian mengenai rancangan penafsiran data, kita mempertimbangkan validitas dalam dan validitas luar. Dengan rancangan yang tepat atau yang lebih kuat, kita dapat mengontrol, mengendalikan variabel-variabel confounding. Jadi yang membuat rancu penafsiran. Dengan rancangan eksperimental murni, banyak variabel-variabel confounding yang bisa dikendalikan atau ikut diperhitungkan. Jadi dengan rancangan yang multivariat, yang confounding yang diketahui bisa ikut diperhitungkan. Kemudian validitas luar, apakah data yang dihasilkan juga berlaku untuk subjek-subjek dan unit-unit analisis di luar populasi penelitian. Jadi kalau rancangannya kuat, diharapkan kesimpulannya juga valid atau logis.